Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 5 dari KMD 21 akan menjelaskan mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Kansa Syahida dengan NIM akhir 102, Kansa Abida dengan NIM akhir 107, Muhammad Nobel dengan NIM akhir 125, Ferania Cikwita dengan NIM akhir 216, Fabriela Mabudillah dengan NIM akhir 221, Aisyah Malda dengan NIM akhir 222, Daniel Atoila dengan NIM akhir 225, dan Erin Aurelia dengan NIM akhir 241. Next. Penjelasan kali ini akan membahas mengenai yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga kesehatan ibu dalam Islam, yang keempat kesehatan anak dalam Islam, yang kelima studi kasus, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Next. Latar belakang. Agama Islam memiliki kesempurnaan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, tak terkecuali mengenai kesehatan. Kesehatan menjadi aspek yang penting karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh kesehatan, termasuk dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Imam Asy-Syabiti menyatakan terdapat 5 unsur pokok kehidupan manusia yang terdapat di dalam yang dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tahapan penciptaan manusia dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Melalui ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia tercipta dari air mani seorang pria yang kemudian disimpan di rahim seorang wanita. Hal ini biasanya disebut dengan kehamilan. Kehamilan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah dikarenakan melalui kehamilan pasangan suami istri akan memperoleh keturunan. Proses kehamilan dan kelahiran ini identik dengan kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak wajib adalah prioritas penyelenggaraan upaya kesehatan karena ibu dalam memegang peranan terhadap keberlangsungan dan kesinambungan keluarga, sedangkan kesehatan anak juga harus diperhatikan sejak ia berada dalam kandungan sang ibu atau masa kehamilan dan setelah ia lahir ke dunia atau kelahiran. Next. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi kesehatan dalam Islam. Yang kedua, bagaimana kesehatan ibu dalam tuntunan Islam mulai masa kehamilan, kelahiran, dan nifas. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam mengenai kesehatan anak mulai dari pemberian ASI dan pemberian nutrisi. Dan yang terakhir, bagaimana contoh kasus mengenai kesehatan ibu dan anak untuk upaya preventif dan kuratif dalam pandangan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama untuk mengetahui definisi kesehatan dalam Islam, yang kedua untuk mengetahui kesehatan ibu dalam pandangan Islam mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga nifas. Yang ketiga untuk mengetahui pandangan Islam mengenai kesehatan anak mulai dari pemberian ASI dan pemenuhan nutrisi. Dan yang terakhir untuk mengetahui dan memahami contoh kasus mengenai kesehatan ibu dan anak sebagai upaya preventif dan kuratif dalam pandangan Islam. Next. Manfaatnya adalah dengan dibuatnya makalah ini diharapkan bagi mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui terkait kesehatan ibu dan anak dalam tuntutan Islam mulai dari masa kehamilan hingga pemberian ASI. Selain itu diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami upaya preventif dan kuratif kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sehat dalam Islam. Islam dipandang sebagai agama yang sempurna dan lengkap, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Di antaranya adalah menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat, seperti wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, sebagaimana yang dikutip dari
Sebagaimana yang dikutip oleh Adi Hasman dalam bukunya yang berjudul Rahasia Kesehatan Rasulullah, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kesehatan yang sering digunakan dalam kitab suci, yaitu sehat dan afiat. Dalam bahasa Arab, kata afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Sedangkan sehat dari bahasa Arab asyihah yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kesehatan adalah dasar untuk meraih kesejahteraan hidup di dunia ini, karena sebanyak apapun nikmat yang dimiliki tidak akan berarti jika seseorang jatuh sakit. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memasuki pagi hari dengan kesehatan yang baik, aman di tempat kediamannya, dan memiliki makanan untuk dimakan, maka seolah-olah seluruh kehidupan dunia ini telah dianugerahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, kesehatan disejajarkan nilainya rumah yang, maka kesehatan itu sangatlah penting. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung tentang kesehatan. Yang pertama ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ni'matani maubunu fihima kathirum min nasis sihatu wal faru. Yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi, karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, ada pada kalimat yang terdapat dalam doa kunut, yang berbunyi, wa'afini fiman afait, yang artinya, dan anugerahkan kesehatan kepadaku sebagaimana orang yang kau beri kesehatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada anjuran menjaga kesehatan dalam Islam. Dalam agama Islam, pemeliharaan kesehatan terletak pada kehidupan yang bersih, aktif, tenang, moderat, adil, rasional, seimbang, dan melakukan sesuatu jangan sampai mengabaikan kebutuhan diri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu punya hak atas dirimu. Rasulullah SAW menegur beberapa sahabatnya yang berlebihan ketika seperti berazam, berpuasa terus-menerus, sholat tahajud sepanjang malam penuh sehingga mengabaikan kebutuhan jasmaninya. Kesehatan merupakan perhatian utama agama karena kesehatan merupakan salah satu aspek yang menjadi syarat utama untuk beribadah. Dalam artikel Dr. Andes Muhammad Masyhadi tahun 1997 menjelaskan tentang kesehatan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka dari itu, hambanya diharuskan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada hambanya. Jika seorang hamba telah mampu memahami dan melaksanakan tata cara menjaga kesehatan yang telah Allah berikan, bukan tidak mungkin seorang hamba mendekati kesehatan yang berkesinambungan. Salah satu kegiatan dalam menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan. Banyak yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan seperti dengan berwudu sebelum melakukan ibadah, mandi, bergosok gigi atau bersiwak. Selain itu, menjaga kesehatan bukan hanya pada diri seorang hamba, melainkan juga pada lingkungannya, terutama pada tempat yang sering menjadi tempat kotor. Pola hidup sehat sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Dengan perintah menjaga kesehatan dan kebersihan, sehat secara jasmani dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Sedangkan sehat secara rohani dengan cara menjaga kebersihan hati, berzikir, dan berpuasa. Hal tersebut dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, dapat menghindarkan diri dari penyakit jasmani maupun rohani. Dalam hadis bisa di next. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang berupa suatu rangkuman doa yang diucapkan oleh Nabi setiap pagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW pernah berdoa sebagai berikut. Ya Allah, baikkanlah agamaku yang menjadi penjaga dari segala urusanku, baguskanlah duniaku yang menjadi arena perjuangan hidupku, baguskanlah akhiratku yang akan menjadi tempatku kembali, dan jadikanlah hidupku ini kesempatan untuk berbuat baik, dan jadikanlah matiku sebagai waktu beristirahat dari perbuatan jahat.
Dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai pola hidup umat muslim yang terkandung di dalam doa ini, diantaranya yang pertama, mempergunakan agama sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memanfaatkan hidup yang pendek ini sebaik-baiknya. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan akhirat. Yang keempat, berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, berusaha untuk mencapai husnul khotimah. Yang keenam, makan makanan yang sehat, yang olahraga, tidak minum yang beralkohol, dan berpikir positif. Di antara pola hidup yang mempengaruhi pola hidup sehat yang dianjurkan dan menjadi kebiasaan Rasulullah sebagai berikut. Next. Yang pertama, pentingnya istirahat bagi tubuh. Dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 9, Allah berfirman bahwa waja'alna naumakum subata. Artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan tidur pada malam hari untuk beristirahat dari kesibukan pekerjaan pada siang hari. Sehingga kita bisa kembali bekerja esok hari dengan tenaga baru. Berhenti mengisi lambung selama 4 jam sebelum tidur merupakan salah satu perintah istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan. Tidak tidur setelah subuh dan tidur siang sejenak saja juga termasuk tips untuk hidup sehat. Rasulullah SAW menganjurkan agar memulai dan mengakhiri tidur dengan berdoa, yaitu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan terakhir Al-Baqarah sebelum tidur. Yang kedua, pentingnya gerak badan sholat bagi kesehatan. Proses gerakan sholat jika dilakukan dengan baik dan benar sesuai tata cara yang dicontohkan Nabi, proses gerakan sholat mestinya meninggalkan atsar atau jejak bagi tubuh kita, sebagaimana dampak fisiologis dari olahraga. Profesor Dr. Muhammad Soleh menemukan atsar tersebut dalam tinjauan biokimiawi, tepatnya pada kortisol harian yang lebih rendah pada orang yang rutin bertahajud dengan ikhlas. Bertahajud dengan ikhlas akan memperbaiki emosional positif dan efektivitas coping. Emosional positif inilah yang dapat menghindari reaksi stres. Namun, sholat tahajud juga dapat mendatangkan stres jika tidak dijalankan dengan ikhlas, yang dapat dilihat dari gagalnya menjaga homeostatis tubuh atau gagal beradaptasi pada perubahan pola irama sirkadian yang bersifat diurnal menjadi nokturnal. Karena sekresi kortisol yang seharusnya rendah di malam hari menjadi tetap tinggi karena melakukan sholat tahajud. Yang ketiga, kebersihan. Kebersihan jasmani dan tempat ibadah merupakan syarat untuk bagi seorang muslim jika ia hendak melakukan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Dalam ayat ini Aisyah berkata Rasulullah suka mendahulukan yang kanan dan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala hal. Yang keempat, ada puasa. Adapun manfaat puasa bagi kesehatan antara lain, puasa mempengaruhi kemampuan konsentrasi berpikir di otak karena darah tidak terkonsentrasi di saluran pencernaan, sehingga otak cukup mendapat persediaan maksimal ketika ia bekerja sehingga kegiatan berpikirnya menjadi optimal. Puasa juga dapat mengistirahatkan ginjal. Tidak pernah ditemukan orang yang mati atau jatuh sakit berat akibat berpuasa di bulan Ramadan. Bila seseorang benar-benar sakit sejak awal, Allah sudah mengizinkan mereka untuk tidak berpuasa dan boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan, teman. Baik, pembahasan terdiri dari membahas yang pertama kesehatan ibu dan juga kesehatan anak. Kesehatan ibu terdiri dari kesehatan ibu saat masa kehamilan, kesehatan ibu saat melahirkan, kesehatan ibu saat nifas, dan kesehatan ibu saat menyusui. Yang pertama, kesehatan ibu saat masa kehamilan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan berpasangan antara dua insan yang menyatu dan dapat menghasilkan keturunan. Hamil yang terjadi selama 9 bulan merupakan proses agar seseorang dapat memiliki keturunan. Pada fase kehamilan, ibu hamil dianjurkan agar memeriksakan kehamilan dengan rutin kepada dokter ataupun bidan. Memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, yakni sekali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, sekali dalam usia kandungan 4-6 bulan, dan 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Selama kehamilan, ibu hamil harus menjaga kesehatan, dikarenakan kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap perkembangan sang bayi yang berada dalam kandungannya. Seorang ibu hamil tidak hanya perlu mempersiapkan fisik saja, tetapi perlu mempersiapkan psikis dan spiritual pula. Keseimbangan fisik, psikis, dan spiritual akan membawa kesehatan yang lebih baik pada ibu hamil. Berikut usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Antara lain, yang pertama itu makan makanan dengan pola gizi seimbang. Masa hamil merupakan masa penting untuk pertumbuhan optimal janin dan persiapan persalinan. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi selama kehamilan dapat berpengaruh pada diri sendiri dan kandungannya. Perintah makan makanan yang baik terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Adapun sumber-sumber bahan makanan dan makanan yang dapat dianjurkan kepada ibu hamil terdiri dari sumber karbohidrat, yaitu meliputi beras, kentang, bihun, mie, roti, makaroni, dan lain sebagainya. Lalu ada sumber protein dari ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, susu, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah berwarna segar. Ibu hamil perlu makan lebih banyak dari sebelum hamil dan memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsinya. Serta ibu hamil dianjurkan mengonsumsi makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga halal, baik dari zat yang terkandung di dalamnya, cara mendapatkannya, serta cara pengolahannya. Selain makanan, hal yang harus diperhatikan selama kehamilan yakni kecukupan kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minimum ibu hamil yaitu 10 gelas per hari. Dan ada hal yang harus dihindari yaitu menjauhi minuman keras serta merokok. Dan jika minum obat, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau bidan. Dan tips yang kedua, melakukan istirahat yang cukup, yaitu ibu hamil tidur malam minimal 6-7 jam dan usahakan ketika siang tidur atau berbaring selama 1-2 jam. Posisi yang tepat ketika ibu hamil tidur sebaiknya miring ke kiri. Hal ini dapat membantu menghindarkan rahim yang membesar dari menekan liver dan pembuluh darah besar, sehingga aliran darah ke jantung, rahim, dan ginjal tetap lancar. Ibu hamil juga diperbolehkan tidur miring ke kanan sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Untuk menyempurnakan iman seorang muslim, maka kebersihan tubuh dan seluruh anggota tubuh harus dijaga, dikarenakan Allah menyukai kebersihan. Adapun kebersihan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil diantaranya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan buang air kecil. Sikat gigi secara teratur dan benar minimal setelah sarapan dan sebelum tidur, mandi 2 kali sehari, membersihkan payudara dan daerah kepaluan, mengganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari, mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Slide-nya bisa tolong di next. Dan yang keempat, ada melakukan amalan yang dapat menenangkan hati. Yaitu dalam agama Islam memberikan tuntunan bagi para ibu hamil untuk senantiasa berzikir dan berdoa, agar segala rasa kekhawatiran yang dialami selama kehamilan dapat berganti dengan rasa ketenangan dan kebahagiaan. Terdapat anjuran bagi para ibu hamil untuk banyak membaca zikir ulang yang telah diajarkan menurut sunnah Nabi. Dari membaca zikir yang tidak jelas riwayatnya, apalagi yang tidak sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Membaca ayat kursi juga dapat memberikan ketenangan. Ayat kursi berisi tentang kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya untuk memudahkan ibu hamil saat melahirkan. Selama kehamilan juga dianjurkan untuk membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termaksud orang-orang yang solih. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bisa di next.
Selanjutnya ada kesehatan ibu saat melahirkan. Melahirkan merupakan proses yang normal untuk dialami oleh seorang wanita, khususnya yang sudah menikah. Dalam penciptaan manusia, Allah menyimpan air mana yang akan menjadi embrio di dalam rahim seorang wanita. Dalam masa kehamilan, embrio berkembang dalam perut selama 9 bulan menjadi wujud manusia atau bayi. Semua ibu yang mengandung menginginkan persalinan dengan mudah dan selamat. Terdapat beberapa tips melahirkan menurut Islam, di antaranya yaitu yang pertama, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika seorang ibu hamil senantiasa membaca ayat Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan proses kelahiran orang tersebut. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah akan mempermudah proses kelahiran. Karena keutamaan istighfar adalah memperbaiki masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga, berusaha menikmati rasa sakit. Ketika wanita hamil mengalami proses melahirkan akan merasakan sakit. Namun, hal tersebut lebih baik menjadikan rasa sakit sebagai sebuah kenikmatan. Karena sesungguhnya rasa sakit yang dirasakan oleh ibu hamil merupakan penggugur dosa-dosa baginya. Dan yang keempat, ada mengikuti saran dan perkataan dokter. Selama masa kehamilan hingga melahirkan, diperlukannya konsultasi kepada dokter agar dapat mengetahui perkembangan kehamilan serta mengikuti saran dokter sebagai usaha yang terbaik agar persalinan lancar dan ibu serta anak sehat. Dan yang kelima, berhusnuzon atau berprasangka baik. Berhusnuzon diartikan sebagai mewujudkan keadaan jiwa dengan berprasangka baik atau berpikir positif, baik itu berprasangka baik kepada Allah maupun sesama manusia. Bisa di next. Dalam persalinan terdapat beberapa perawatan yang terdiri dari perawatan secara fisik dan secara psikologis. Kebutuhan fisik itu sendiri meliputi kebersihan dan kenyamanan ibu, posisi ibu hamil, terus kontak fisik dengan anggota keluarga, lalu memberikan kegiatan untuk mengurangi rasa nyeri selama persalinan, serta perawatan kandung kembar. Dan untuk kebutuhan psikologisnya, ketika ibu melahirkan, keadaan psikologisnya berubah sesuai pada kepekaan masing-masing individu. Perhatian dan dukungan dari keluarga sangatlah penting agar ibu bisa menerima keadaan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perasaan yang timbul seperti perasaan cemas, memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Penelitian menunjukkan kehadiran pendamping saat proses melahirkan dapat membawa dampak positif. Bisa di next. Selanjutnya ada kesehatan ibu pada masa nifas. Nifas itu sendiri merupakan darah yang keluar dari rahim dikarenakan proses persalinan. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in telah menyepakati bahwa wanita yang sedang menjalani masa nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Apabila telah suci sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi dan mengerjakan sholat. Tidak ada batas minimal dalam masa nifas, yaitu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Berikut merupakan hal-hal yang harus ibu lakukan dalam masa nifas, yaitu yang pertama, tidak melakukan aktivitas ibadah fisik, seperti misalnya sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Pasca melahirkan, wanita memerlukan perhatian khusus pada kesehatannya. Di samping banyaknya darah kotor yang keluar pada masa nifas, kondisi wanita juga masih dalam keadaan luka karena melahirkan. Perawatan kesehatan diperlukan untuk mencegah berbagai penyakit. Yang ketiga, larangan untuk melakukan hubungan suami istri selama nifas. Islam melarang suami istri untuk melakukan hubungan intim pada masa nifas sampai darah kotor tersebut berhenti. Jika dilihat dari segi kesehatan, larangan ini mengandung cukup banyak hikmah, yaitu seperti jalan lahir anak pada wanita masih dalam penyembuhan dari luka yang diakibatkan dari kelahiran bayi. Dalam keadaan nifas, seorang ibu masih diperbolehkan membaca sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada kesehatan ibu masa menyusui. Menyusui anak adalah salah satu kodrat seorang perempuan. ASI atau air susu ibu adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir dan bersifat eksklusif. Pemberian ASI berlaku pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan karena periode ini adalah periode emas tumbuh kembang anak hingga menginjak usia 2 tahun.
Terdapat ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan mengenai ASI. Berikut ayatnya. Bisa di next. Artinya adalah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Bisa di next. Menyusui anak dengan tujuan ibadah mengandung unsur pendidikan, pembinaan, atau tarbiyah. Di dalamnya terdapat nilai-nilai ketaatan dan perbaikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tarbiyah ruhiyah, dan pembinaan diri sendiri berdasarkan diri sendiri, atau tarbiyah zatiyah. Ibu yang menyusui anaknya dengan tujuan beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kehidupan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan kecintaan anak kepada ibunya dan memberikan kesadaran kepada anak untuk menghormati dan menghargai jasa ibunya. Selanjutnya adalah kesehatan anak dalam tuntutan Islam. Yang pertama adalah pemberian ASI. Kesehatan bayi telah diatur dalam agama Islam. Menyusui anak adalah fitrah seorang ibu. Selain itu, kandungan yang terdapat pada ASI juga mengandung nilai kesehatan yang penting bagi pertumbuhan bayi. Agama Islam telah menekankan kepada ibu agar menyusui anaknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat Al-Quran di atas telah disebutkan bahwa masa menyusui dalam ajaran Islam adalah 2 tahun penuh. Namun, menyusui sampai bayi berumur 2 tahun hanyalah sebatas anjuran, bukan suatu kewajiban. Ayat tersebut juga menyebutkan apabila seorang ibu berhalangan atau meninggal, bayi dapat dicarikan ibu susu lain agar tetap mendapatkan manfaat dari air susu ibu. Next. ASI memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan jalinan kasih sayang. Perasaan terlindungi dan disayangi pada saat bayi disusui menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik. Selanjutnya adalah ASI sebagai nutrisi. Dengan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan. Selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bayi yang mendapat ASI eksklusif akan lebih sehat dan lebih jarang sakit, karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan. Selanjutnya adalah meningkatkan kecerdasan. ASI mengandung nutrien khusus, yaitu taurin, laktosa, dan asam lemak ikatan panjang seperti DHA, AHA, omega 3 atau omega 6 yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal. Nutrien tersebut tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi. Oleh karena itu, pertumbuhan otak bayi yang diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan akan lebih optimal. Selain itu, ASI juga dapat menunjang perkembangan motorik bayi. Next. Selanjutnya adalah nutrisi bayi. Pentingnya kesehatan dan gizi bayi telah diberikan gambaran pada ajaran Islam, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa mengonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirnya. Dalam surat-surat lain juga telah dijelaskan mengenai makanan sehat dan
dan bergizi, yakni surat An-Nahl ayat 14 yang memiliki arti, dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya, dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal berlayar pada dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Kemudian juga dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 66 yang memiliki arti, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu peroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terpidari dalam perutnya, yang lahir dari antara hempas makanan dengan darah, yaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Yang terakhir juga ditelaskan pada surat An-Nahl ayat 67 yang memiliki arti, dan dari buah tamar atau korma dan anggur kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Next. Imam Al-Ghazali pernah berpesan, hindarilah memberi makanan syubhat atau meragukan kepada anak, lebih-lebih zat yang dilarang Allah. Sebab setitik air atau makanan yang pernah dimakan orang tua, itu akan pindah kepada anak yang dilahirkan menjadi daging, dan dalam daging itulah bibit yang merusak akhlak dan otak yang sehat. Memberikan nutrisi lengkap dan seimbang dari ibu hingga pada usia 3 tahun, maka sel-sel otak bayi akan menjadi lebih banyak. Semakin baik kualitas percabangan sel otak, semakin baik pula fungsi sinaptik antara bayi dan sel otak balita. Selain itu, penting bagi bayi untuk terpenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak, karena sampai usia 1 tahun, 60% energi makanan bayi digunakan untuk pertumbuhan otak. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus. Untuk contoh kasusnya yang pertama adalah kasus mengenai kesehatan anak yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini, yakni adalah kasus stunting. Jumlah prevalensi kasus stunting di Indonesia per tahun 2021 yakni sebesar 24,4%. Hal ini menunjukkan masih tingginya anak di Indonesia yang mengalami stunting. Stunting sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kasus tersebut? Next. Dalam penanganan kasus stunting yang masih tinggi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kepada bayi yang baru lahir, dan dengan pemberian MPASI yang bergizi ketika bayi berusia 6 bulan ke atas. Hal ini peran orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi sang buah hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan secara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraannya karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat dan apa yang kerjakan. Melalui dalil tersebut, terlihat bahwa seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI kepada bayinya hingga berusia 2 tahun. Namun pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama sangat dibutuhkan karena sumber gizi bayi hanya berasal dari ASI. Kondisi kesehatan ibu juga mempengaruhi dalam pemberian ASI kepada bayi, sehingga kesehatan ibu juga harus diperhatikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan ayat tersebut, Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang seperti bangkai, darah hewan, babi, dan juga minuman keras. Sehingga makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan anak hendaklah adalah makanan yang halal thayyiban. Halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam, sedangkan thayyiban adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak merusak fisik dan pikiran, dan harus memiliki syarat dari segi kebersihan dan kesehatan. Kesimpulannya adalah kebutuhan nutrisi anak harus terpenuhi dengan baik, tetapi kebutuhan ibu juga harus menjadi perhatian pula. Ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI, terutama ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi, dan juga MPASI dapat diberikan ketika bayi berusia 6 bulan ke atas, dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan juga balita haruslah makanan yang halal sesuai dengan firman Allah. Dengan demikian, pemenuhan gizi pada bayi dapat terpenuhi dan stunting dapat segera diatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya penutup. Bisa di next. Kesimpulan, sehat menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan menjadi aspek yang penting karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh kesehatan. Selama dalam masa kehamilan, ibu hamil harus menjaga kesehatan dikarenakan kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap perkembangan sang bayi yang berada di dalam kandungannya. Berdasarkan tuntutan Islam, kesehatan ibu dan anak dimulai dari kesehatan ibu saat masa kehamilan, kesehatan ibu masa melahirkan, kesehatan ibu masa nifas, dan kesehatan ibu masa menyusui. Lalu kesehatan anak berdasarkan tuntutan Islam dimulai dari pemberian ASI dan nutrisi pada anak. Hal tersebut adalah poin pencapaian kesehatan ibu dan anak yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan Islam. Bisa di next. Berikutnya adalah saran. Dengan adanya makalah ini, kami berharap memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak berdasarkan tuntutan agama Islam, dimulai dari kehamilan hingga pemberian ASI anak. Bisa di next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Bisa di next. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.